وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalawatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu, wali murid, siswa-siswi, anak soleh-solehah SDIT Mutiara Ilmu, dan juga pemirsa sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk menjalankan amalan-amalan Ramadan sesempurna mungkin. Salawat serta salam semoga selalu tersurah untuk suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anak dan juga pemirsa, alhamdulillah sekarang sudah sore, sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ini merupakan salah satu kebahagiaan untuk orang yang berpuasa, yaitu berbuka. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimin farhatun inda fitrih, wal farhatun inda liqa'i rabbi." Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, yaitu kebahagiaan ketika mereka berbuka, yang insya Allah sebentar lagi kita semua akan merasakannya bersama. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga tidak lama lagi. Ini juga sebentar lagi, karena dunia ini hanya sebentar dan kita akan bertemu. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, anak soleh-solehah, terutama untuk anak soleh-solehah, di sini Ustadz akan memberikan sedikit tausiah, yaitu tentang adab berbuka. Adab berbuka yang pertama adalah disegerakan. Tidak boleh memulur-mulurkan waktu, melama-lamakan puasa. Ketika sudah datang adzan maghrib, hendaknya disegerakanlah untuk berbuka. Lalu yang kedua, untuk anak soleh-solehah terutama dan untuk hadirin semuanya, tidak boleh berakus-rakus ketika berbuka. Ini bukan ajang balas dendam. Ini bukan ajang pelampiasan setelah beberapa jam kita berpuasa, kita lampiaskan ketika berbuka semuanya dimakan. Karena sejatinya puasa itu adalah menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga, bukan untuk melampiaskannya. Begitu juga ketika berbuka, tidak boleh kita berakus-rakusan ketika berbuka. Lalu yang selanjutnya adalah ketika sudah terdengar adzan, berbuka diawali dengan bismillah. Diawali dengan bismillah, lalu Rasulullah SAW memakan rutop atau kurma basah. Kalau tidak ada rutop, Rasulullah SAW memakan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, Rasulullah menggantinya dengan beberapa teguk air. Jadi bismillah, lalu makan kurma, atau tidak ada kurma diganti dengan beberapa teguk air. Lalu selanjutnya diikuti dengan doa sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Doanya adalah dhahabat doma'u wa batalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Setelah itu silahkan baru memakan hidangan yang lainnya. Tidak kalah penting adab ketika berdoa, ketika mendengar adzan. Jika kita mendengar adzan itu adalah adzan yang langsung dari masjid atau musola di sekitar kita, hendaknya kita tetap menjawab adzannya. Ya, menjawab adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita balas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh sambil makan kurmanya, ya.
lalu sambil minumnya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, adab selanjutnya adalah bersegeralah untuk sholat maghrib. Tidak berarti ketika kalian berbuka sampai lewat waktunya sehingga meninggalkan sholat maghrib secara awal waktu, atau meninggalkan sholat maghrib berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Itu bukanlah adab seorang muslim. Berbuka secukupnya sampai selesai baru lalu sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah itu barulah kalian makan hidangan yang berat, contoh makan nasi atau dan lain sebagainya. Itulah adab berbuka. Tidak kalah pentingnya ketika berbuka, adabnya adalah silahkan kalian isi setelah doa yang dhahaba doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru, insyaallah boleh diikuti dengan doa-doa yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, salah satu waktu mustajabnya doa, waktu gampang untuk dikabulkannya doa adalah waktu ketika berbuka puasa. Jadi silahkan anak soleh-solehah doakan. Jadi silahkan anak soleh-solehah doakan bapak ibunya, doakan ustadz-ustadzahnya, berdoa semoga diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan, dan terserah doa apapun ketika berbuka, karena waktu berbuka itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Ustadz ulangi, adab berdoa setelah mendengarkan suara adzan, yaitu diawali dengan bismillah. Ya, ini adalah sesuai semua adab makan yang anak soleh-soleh juga terapkan sehari-hari di sekolah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memberikan nasihat ke Salamah, anak dari istrinya, yaitu Ummu Salamah, ya gulam, ya anak, ya le, gitu kalau bahasa Jawanya, samillah. Ketika mau makan, ucapkanlah bismillah. Lalu menggunakan adab makan yang lain. Samillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah dengan yang terdekat darimu. Itu adab yang sehari-hari anak soleh-soleha sudah terapkan, terutama di sekolah sangat luar biasa. Anak soleh-soleha menerapkan adab makan ini juga dipakai ketika berbuka. Ustadz ulangi. Ketika mendengar adzan, bismillah, lalu makan kurma, boleh 1, boleh 3 makan kurmanya. Kalau tidak ada kurma, boleh pakai air. Tidak langsung setelah adzan, bukan gorengan ya, gorengan 1 atau 3 gorengannya ganjil gitu. Karena sunnahnya itu kurma. Walaupun beberapa orang Jawa ada yang mengatakan gorengan, pakai gorengan lah bukanya. Karena kurma kan sunnah, gorengan ini kan wajib, jadi bukannya pakai gorengan lah gitu. Beberapa orang Jawa yang mengatakan seperti itu tidak baik. Jadi bukannya tetap bismillah, lalu kurma 1 misal, setelah selesai kurma 1, lalu berdoa zahaba doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Lalu silahkan makan hidangan yang lain, dan jangan sampai meninggalkan sholat maghrib, jangan sampai telat sholat maghribnya, lalu berdoa terserah doa, terutama doa untuk kedua orang tua kalian. Demikianlah adab berbuka yang saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ustadz sampaikan selamat berbuka untuk anak solat-solehah. Ustadz doakan semoga puasa Ustadz, puasa pemirsa semuanya, puasa anak soleh-solehah, Allah balas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Ustadz akhiri dengan alhamdulillah dan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.